Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, heran dengan kasus yang menjeratnya. Ya, pemirsa, karena kritik yang ia sampaikan dan ditujukan bagi netralitas Polri pada pemilu 2024 malah berujung dengan pidana. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik yang disampaikan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman menambahkan tidak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa seperti juga menyampaikan kritik terhadap netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga disampaikan juga oleh sejumlah media, tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi, ada dan kita perlihatkan tadi di BAP ya. Media Indonesia ya, 10 November ini tertulis pemasangan baliho libatkan polisi. Ya. 10 November ya. Ini. Kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. Lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara Berburu Suara misalnya. Ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya diproses pidana? Ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara salah seorang kuasa hukum Aiman, Tama Langkun, menyatakan Aiman kini menjadi simbol pengawalan demokrasi. Aiman juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, Jumat kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman dicecar 59 pertanyaan dan dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang ia miliki. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ponsel Aiman disita penyidik walau dirinya keberatan. Aiman bersikukuh melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami Jubir TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat siang, Mas Tama. Ya, Mas Tama, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Ya, terima kasih Mas Tama. Mas Tama, ini bagaimana melihat perkembangan kasus ini? Apakah Mas Tama ini menilai ada politisasi di dalamnya? Kami menilai penanganan perkara ini kan sebetulnya secara hukum begitu ya, bukan sesuatu yang sangat-sangat mendesak begitu. Kalau kemudian ada masyarakat melaporkan, itu kan bagian dari hak, silahkan saja. Tapi dengan kondisi perkara yang seperti ini, kami menilai ini sebetulnya tidak perlu menjadi prioritas gitu ya. Apalagi situasi politiknya sekarang sedang memanas, sedang pilpres begitu, dan saya rasa justru apa yang Mas Aiman lakukan itu harusnya itu mendapatkan apresiasi, bukan sebaliknya justru malah menjadi proses hukum begitu ya bagi kepolisian atas apa yang disampaikan Mas Aiman. Demikian Mas Pram. Berarti seharusnya memang tidak harus dengan penyelesaiannya tidak harus secara pidana gitu ya Mas Tama ya? Ya, sebetulnya begitu Mbak Jila. Jadi memang sebelum kami kemarin ke kantor kepolisian, ke Polda, pemeriksaan, kami juga sudah sempat datang juga ke Dewan Pers begitu ya. Jadi kan sebetulnya posisi Mas Aiman hari ini dia masih menjadi jurnalis meskipun memang pertanggal 28 dia sudah cuti sebagai jurnalis. Namun pada saat peristiwa terjadi Mas Aiman tetaplah
sebagai seorang wartawan aktif begitu. Jadi memang ini yang harusnya dijadikan dasar untuk Ya, ya Mas Tama masih bergabung bersama kami. Pidana, bahkan kemarin setelah 12 jam kami diperiksa, Mas Aiman disita handphonenya. Oke, Halo? terakhir. Ya, masih. Halo. Ya, halo Mas Tama, bisa masih bergabung bersama kami Mas Tama. Ini terakhir ada penyitaan handphone. Selain penyitaan handphone, Mas Tama ada update terbaru apa Mas Tama yang Mas Tama tahu terkait kasus ini Mas sejak pemeriksaan Jumat kemarin? Baik, Mas Tama. Halo Mas Tama. Ya, Mas Tama masih bisa bergabung bersama kami, dengar suara kami dengan jelas? Halo. Ya. Baik. Mas Tama, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas Tama? Ya, halo Mas Tama. Halo Mas Tama, bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo. Oke, pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Mas Tama Langkun terhambat jaringan komunikasi sinyal tampaknya di sana. Oke, pemirsa, sebelumnya kita menghubungi Mas Tama kembali, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Sebelumnya ketika Aiman dalam pemeriksaan, pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga mendatangi Polda Metro Jaya. Nah, HT memantau penanganan kasus Aiman yang merupakan kadernya. Dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi. Tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak. Sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa bukan masalah takut HP disita. Masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka memang itu sudah wajar. Maka saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak Ibu, ya awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya kecewa, intinya begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga membela Aiman Wicaksono. Ya, saat kampanye akbar di Cirebon, di depan banyak pendukungnya, Ganjar menyatakan akan terus mengawal kasus yang menyeret Aiman. Tim Ganjar Mahfud akan terus mendampingi Aiman. Tadi malam kami komunikasi karena ada tim Ganjar Mahfud yang pada saat itu belum secara resmi bergabung, memberikan catatan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat. Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian. Namanya Aiman Wicaksono. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa. Tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi.
Sementara itu pemirsa, dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga datang dari luar negeri. Warga negara Indonesia di Belanda menyatakan siap memenangkan pasangan nomor urut 3 ini. Dukungan untuk Ganjar Mahfud terus mengalir. Kali ini, ratusan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Belanda gelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Ganjar juga berkesempatan menyapa para relawan secara daring dan memberikan semangat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Saya ingin berpesan bahwa kita harus terus berjuang, jangan menyerah, terus